kita berhenti dari pabrik itu bukan berarti kehidupan kita berhenti. Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Unjuk rasa dilakukan buntut adanya rencana merumahkan ribuan karyawan di sejumlah perusahaan. Dua perusahaan terkemuka asal Jepang, Panasonic dan Toshiba, dikabarkan akan hengkang dari Indonesia. Ada sejumlah penyebab tutupnya perusahaan hingga berujung pemutusan hubungan kerja atau PHK. Mulai dari ketidakmampuan bersaing, ongkos produksi yang besar, sampai dengan restrukturisasi perusahaan. Abdul Rohmat menjadi salah satu pekerja yang menjadi korban PHK. Pria yang tinggal di daerah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi ini sebelumnya bekerja di PT Samoin Cikarang. Perusahaan penyedia perangkat keras sejumlah perusahaan elektronik ternama ini menutup usahanya akhir tahun 2015 lalu akibat kalah bersaing. Namun, PHK tersebut tidak membuatnya patah semangat. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia pun beralih profesi membuka jasa memperbaiki komputer. Dari usahanya tersebut, ia masih bisa mendapat penghasilan sekitar 2 juta rupiah per bulan. Semangat ini ia tularkan kepada teman-teman korban PHK lainnya agar jangan menyerah. Harapan untuk teman-teman buruh yang intinya menjadi korban PHK, hidup itu terus berjalan. Jadi kita berhenti dari pabrik itu bukan berarti kehidupan kita berhenti. Jadi masih ada harapan ke pemerintah, intinya jangan ada lagi korban-korban PHK untuk teman-teman buruh yang lain. Jadi untuk pemerintah pertahankan buruh yang ada, buruh pribumi, bukan malah impor buruh dari negara lain untuk bekerja di Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI memprediksi sekitar 2.500 lebih pekerja anggotanya terancam kehilangan pekerjaan. Sebanyak 1.700 pekerja berasal dari Panasonic dan sekitar 970 pekerja dari Toshiba. KSPI sendiri merinci setidaknya ada 11 perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya, termasuk Panasonic dan Toshiba. Oleh karena itu kami merubah produk yang kami buat dengan proses produksi yang lebih teknologi lebih advance. Otomatis ada pengurangan tenaga kerja. Dan lokasi pun yang tadinya di 3 lokasi dipindah menjadi 2 lokasi. Ya. Dan pengurangan tenaga kerja itu dalam posisi sekarang ini tentu ada karyawan yang kalau kami minta untuk pindah, mereka lebih baik tetap mengajukan pengunduran diri daripada mereka pindah. Karena kalau karyawan pindah itu kan ada biaya buat mereka. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo memperkirakan 36.000 lebih karyawan yang terkena PHK per 5 Februari 2016. Kondisi ini dianggap wajar dan terjadi tiap tahun. Terlebih lagi di tengah kondisi pelemahan ekonomi saat ini. APindo mendapat informasi akan ada lowongan kerja lebih besar tahun ini. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM, nilai komitmen investasi mengalami kenaikan sebesar 119% atau menjadi 206 triliun rupiah di tahun 2016. Terdiri dari penanaman modal dalam negeri sebesar 38 triliun rupiah dan penanaman modal asing sebesar 168 triliun rupiah. Namun hal ini belum didukung kompetensi tenaga kerja Indonesia yang rendah bila dibandingkan negara lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS hingga Agustus 2015, sekitar 7,6 juta orang menganggur. Pengangguran didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah. Pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA akan semakin membuat tenaga kerja Indonesia kalah bersaing di negeri sendiri. Kita sudah memasuki pasar bebas ASEAN ya, di mana arus gelombang tenaga kerja asing juga akan masuk ke Indonesia. Nah, kita bisa kalah bersaing di negeri sendiri karena tenaga kerja yang masuk ke Indonesia tentunya tenaga kerja asing yang mereka sudah mempersiapkan diri mereka dengan kebutuhan dunia usaha yang ada di Indonesia, sementara para pekerja kita sebagian besar terlambat mempersiapkan diri. Kementerian Tenaga Kerja membantah adanya PHK massal. Untuk mencegah dan meningkatkan lapangan kerja baru, Kemenaker terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Di antaranya Kementerian SDM, BKPM, dan Kementerian Perindustrian. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja di daerah terus memantau perusahaan yang mengalami kesulitan, sehingga bisa mencari solusi bersama agar tidak terjadi PHK.
Namun, jika terjadi PHK, pemerintah akan memfasilitasi pelatihan keterampilan, serta mendorong kemudahan mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR. Menjamin agar hak-hak pekerja itu terlaksana. Nah, menjamin hak-hak pekerja tersebut terlaksana. Seperti begini, bila memang sepakat mereka mengakhiri hubungan kerja, maka haknya bagaimana pemerintah selalu mengawasi terlaksananya hak pekerja. Kemudian dalam kondisi-kondisi seperti ini begini, sebaiknya pengusaha itu bila menghadapi kesulitan, saran kami berkesempatan ini agar melakukan segera koordinasi dengan Disnaker setempat. Harapannya melalui koordinasi dengan Disnaker setempat itu, Disnaker kita bisa memberikan bantuan solusi-solusi. Hal ini harus menjadi antisipasi semua pihak agar tidak timbul PHK massal. Pemerintah pun harus menyiapkan jaring pengaman sedini mungkin kepada para pekerja. Titin Mufti, Hanif Abdul melaporkan untuk NET.